Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di LASD. Dan ini adalah video tutorial kedua dari series tutorial Set Preference Kotlin Android. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah layout untuk membuat login. Dan sebelum kita melakukan login ini, di video kali ini kita akan membuat sebuah kelas helper, di mana kelas helper tersebut akan berisi base class dari Set Preference yang bisa kita gunakan di halaman atau activity manapun yang akan kita buat nantinya. Oke, kita buat di sini, klik New Kotlin class Preference helper. Atau teman-teman bisa lebih rapi sedikit dengan membuatkan sebuah package helper, kemudian yang preference ini tarik sini. Seperti membuat sebuah database, maka set preference juga membutuhkan sebuah nama ya. Jadi nama databasenya kira-kira apa, nama data mau kita kasih nama apa, dan sebisa mungkin namanya juga unik gitu ya, karena mungkin biar nggak kebentur sama set preference lainnya yang nanti akan kesimpan di aplikasi Android kita di HP. Set Oke, mungkin kira-kira gambarannya kayak gini ya. Kita gunakan init ini biar nanti ketika kelas helper ini dipanggil, otomatis apa yang ada di dalam init ini dijalankan. Yang pertama kita buat set pref-nya. Oke, sebelumnya kita buat sebuah konteks di sini karena set preference membutuhkan sebuah konteks ya. Yang pertama yang di sini namanya pref name. Jadi dia isinya ini ya, nama untuk set preference kita. Kemudian yang berikutnya untuk mode. Mode private ini adalah mode default dari set preference. Jadi mode private ini agar project Android ini saja yang bisa mengakses data dari set preference kita. Nah, jadi untuk menggunakan mode edit dari editor set preference ini, teman-teman tambahin ini nanti. Dan berikutnya, gimana cara kita menyimpan sebuah data pada set preference. Kita buat sebuah function, ini function biasa sebenarnya. Yang pertama ada key, dia menggunakan string, kemudian yang kedua adalah value. Nah, di set preference ini ada beberapa tipe data yang support. Teman-teman bisa cek lagi di halaman official set preference Android ya. Di sini ada boolean, float, integer, long, string. Jadi teman-teman bisa pakai tipe data ini menggunakan set preference. Jadi di sini kita coba string gitu ya. Nah, jadi kita butuh key, kuncinya apa, nanti nilainya apa, kita simpen di sini. Caranya adalah editor put string, kemudian key value, dan jangan lupa di apply. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, get string. Jadi kalau kita mau mendapatkan data string, kita gunakan get string di sini. Oke, terus kemudian ini default value. Jadi misalkan di key ini dia belum ada datanya, kita mau kasih data apa gitu ya. Tapi di Kotlin kan nggak bisa null kayak gini langsung ya. Jadi kalau mau dikasih nilai null, jangan lupa di string teman-teman kasih tanda tanya.
Oke, ini untuk string. Gimana caranya untuk seperti integer atau boolean gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan cara yang sama. Nah, jadi di sini put key, value-nya boolean. Nah, jadi di sini put boolean. Dan di sini juga boolean. Dan di sini adalah, kalau boolean kan nilainya cuma 2, true sama false. Jadi default value-nya tinggal pilih true apa false gitu ya. Get boolean. Oh, kita sudah membuat sebuah class helper. Kemudian untuk membuat sebuah key agar key-nya bisa agak rapi gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa membuat di kelas ini juga. Cuman rasanya segini saja sudah, teman-teman sudah lumayan ribet ya, apalagi nanti misalkan mau ditambahin integer, ditambahin float gitu. Jadi teman-teman bisa membuat key-nya, membuat sebuah kelas konstan di sini. Jadi data-data untuk key, teman-teman butuh data apa aja sih, teman-teman bisa taruh di sini ya. Jadi untuk key is login itu nanti nilainya kita pakai boolean, dia itu nilainya is login true atau false, dia sedang login atau tidak. Kemudian untuk username password ya biasa dia untuk menyimpan password, untuk key menyimpan username sama password. Oke, pastikan belum tidak ada yang error ya, di samping-samping di sini tidak ada yang merah, di sini tidak ada yang merah, dan kita baru aja membuat sebuah class helper untuk set preference, dan di video selanjutnya kita akan belajar membuat login. Kalau teman-teman ada pertanyaan sampai video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang Android developer menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube kita, LastD Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Teman-teman juga bisa follow kita di sosial media di facebook.com/lastdid atau juga di Instagram kita @lazdayid. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi Android secara step by step, teman-teman bisa kunjungi toko video tutorial kita di tokopedia.com/lastdid. Karena di sini ada beberapa produk, saran dari kita teman-teman bisa menggunakan tutorial versi terbaru. Di sini misalkan contoh ada keterangan 2020 edition, atau jika teman-teman berminat dengan tutorial yang lain, teman-teman bisa tanya-tanya dulu via chat yang ada di sana. Fasilitas yang akan kita berikan ketika teman-teman membeli produk yang ada di toko kita, diantaranya adalah teman-teman mendapatkan akses Google Drive, dan juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke grup private Facebook LastD Developer.